biasanya menggunakan ayat-ayat hadis-hadis yang samar. Namanya juga syubhat samar ya. Ayat-ayat yang mutasyabih, hadis-hadis mutasyabih. Maka kita katakan kepada mereka, di antara sifat orang sesat yaitu suka mengambil yang samar, meninggalkan yang terang. Dan itulah yang diperingatkan oleh Allah bahwasanya orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, suka mencari-cari yang samar-samar. Nah ini jawaban secara umum untuk mereka ya, jawaban umum, mujmal, global. Adapun jawaban secara terperinci, inilah yang disebutkan Syekh. Syekh akan menyebutkan 3 syubhat mereka yang paling besar, baru di bawahnya. Nah, 3 syubhat yang paling besar di antara mereka. Yang pertama, ini syubhat yang terperinci ya. Jawaban terperinci. Syubhat pertama, mereka menyatakan kami tidak menyebutkan Allah, bahkan kami bersaksi tidak ada yang bisa menciptakan, memberikan rezeki, memberikan manfaat, memberikan bahaya kecuali Allah. Adapun Muhammad tidak bisa melakukan itu. Adapun Syekh Abdul Qadir Jailani nggak bisa melakukan itu. Adapun wali ini nggak bisa. Syekh Badawi nggak bisa. Fulan nggak bisa. Hanya Allah semata. Jadi mereka tidak punya kemampuan melakukan itu, hanya Allah semata. Cuma yang jadi masalah, saya ini orang yang banyak dosa, orang kotor. Sedangkan orang-orang soleh ini orang bersih, punya kedudukan. Karena itu aku minta kepada Allah lewat mereka. Nah ini syubhat pertama yang paling besar. Intinya mereka menyatakan perbuatan kami bukan perbuatan syirik. Perbuatan kami minta kepada wali, kepada nabi, ini bukan syirik karena kami masih meyakini Allah lah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Ini intinya. Ini syubhat mereka yang pertama. Maka kata Syekh, jawablah syubhat tersebut dengan apa yang sudah berlalu. Dengan dalil yang sudah berlalu bahwasanya orang-orang yang diperangi Rasulullah juga sama seperti yang kau sebutkan. Mereka pun mengaku seperti yang kau lakukan. Mereka pun mengakui bahwa Allah pencipta, penguasa, dan pengatur alam semesta, sama saja. Ya, tidak beda. Jelas Bapak ya? Ini jawaban pertama. Jadi ketika mereka menyatakan kami nggak berbuat syirik karena kami masih meyakini Allah pencipta, penguasa, dan pengatur alam semesta. Maka jawabannya orang-orang musyrik Quraisy yang diperangi Nabi juga sama. Mereka juga meyakini Allah pencipta, penguasa, dan pengatur alam semesta, tapi mereka tetap musyrik. Gara-gara apa? Berdoa kepada berhala, berdoa kepada orang soleh, minta tolong kepada jin, dan semacamnya. Nah ini ya, ini jawaban pertama. Lalu jawaban kedua, syubhat kedua, ini masih syubhat yang besar Bapak ya. Yang kedua, orang-orang musyrik, ini kita bacakan. Kata Syekh, fa in qala haula'il ayat nazalat fi man ya'budul asnam fa kaifa taj'aluna salihin mithlal asnam an kaifa taj'aluna al-anbiya'a asnaman. Jadi kata Syekh, jika iya orang yang melegalkan syirik ini berkata, ayat-ayat yang engkau sebutkan tadi ini turun tentang orang yang beribadah kepada patung. Ayat-ayat yang kamu sebutkan wahai Wahabi ini turun terkait dengan orang yang beribadah pada patung. Maka bagaimana bisa kalian menjadikan orang soleh seperti patung? Atau bagaimana bisa kalian jadikan para nabi sebagai patung? Jelas ya, ini syubhat kedua nih. Sekilas sepertinya berbahaya, benar berbahaya. Kalau kita udah baca ayat Al-Quran yang sudah berlalu, ringan sebenarnya. Cuma ini samar. Kalau sebagai orang, iya, ayat yang disebutkan ini sebetulnya nyinggung masalah Latah, Uzza, Manat. Ini kan patung. Sedangkan ini yang mereka panggil ini orang-orang soleh. Abdul Qadir Jailani, Al-Badawi, Ar-Rifai, tokoh-tokoh sufi. Ya. Jelas Bapak ya, ini syubhat kedua nih. Jadi mereka menyatakan, membantah dalilnya ahli tauhid dengan menyatakan ayat-ayat yang kalian sebutkan
itu terkait dengan orang-orang yang menyembah patung katanya. Jadi ayat yang menyebutkan tentang apa pengingkaran Allah terhadap orang-orang musyrik, ya karena mereka menyembah patung, karena mereka berdoa kepada patung, menyembelih hewan ke patung. Sedangkan kami tidak menyembah patung, kami minta kepada orang soleh. Jelas ya? Ini syubhat kedua nih. Sekilas kuat, tapi sebenarnya rapuh juga ya. Maka bagaimana cara jawabnya? Kata Syekh di sini, fajawibhu bima taqaddam. Jawablah syubhat ini dengan apa yang sudah berlalu. Artinya sebenarnya dalil yang disebutkan Syekh sebelumnya sudah cukup membantah semua. Cuman Syekh nggak masalah. Kata Syekh, kalau mereka menyatakan demikian, ayat-ayat yang sudah berlalu ini terkait dengan orang yang beribadah pada patung, maka jawablah dengan ayat yang sudah berlalu. Fa innahu, kata Syekh, idza aqarra annal kuffar yashhaduna bi rububiyyati kulliha wa annahum ma aradu mimman qasadu illa syafa'ah walakin in idza arada an yufarriqa baina fi'lin wa fi'lin bima dzakaru fadhkuru lahu annal kuffara minhum man yad'u as-salihin wal asnam. Jadi kata Syekh, kalau mereka menyatakan ayat-ayat yang kau sebutkan tadi itu tentang orang yang beribadah pada patung, bukan berbicara tentang orang yang minta kepada orang mati, meminta kepada para nabi, maka jawablah dengan ayat yang sudah berlalu, kata Syekh. Maka sesungguhnya jika dia meyakini orang-orang kafir mengakui rububiyah Allah semuanya, kalau dia nih si musyrik ini, orang yang melegalkan syirik ini mengetahui bahwasanya orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab dan semacamnya mengakui rububiyah Allah, mengakui bahwa Allah lah pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta, dan bahwasanya mereka musyrikin Quraisy tidak menginginkan dari para sembahan-sembahan kecuali syafaat. Sebenarnya ini sudah bantah mereka. Jadi begini Bapak, cara bantahnya, mereka kan menyatakan ayat-ayat ini apa tadi yang sebutkan ini turun terkait orang yang beribadah kepada patung. Maka jawaban Syekh, enggak. Mereka ketika beribadah pada patung, musyrikin Quraisy tujuannya apa? Minta syafaat, pembelaan dari patung itu. Bukan karena meyakini patung bisa memberikan manfaat, bisa memberikan bahaya. Ya. Tapi kata Syekh, kalau mereka si orang yang melegalkan syirik ini ingin membedakan perbuatan mereka, orang-orang musyrik zaman dahulu dengan perbuatan dia, maka sebutkanlah bahwasanya orang-orang kafir di antara mereka ada yang berdoa kepada orang-orang soleh dan ada juga yang beribadah pada patung. Jadi bisa dijawab dengan begini. Ketika mereka menyatakan ayat ini turun terkait dengan patung, jawabnya tidak. Ayat ini tidak berbicara tentang patung, tapi tentang orang yang beribadah pada selain Allah umum. Kalau mereka berkelit anggap misalkan ya ayat ini berbicara tentang patung, tapi ada juga orang musyrik yang beribadah pada orang soleh. Jelas Bapak ya? Jadi jawabnya bisa dua nih. Ketika orang musyrik ini, orang yang melegalkan syirik ini menyatakan ayat tadi turun terkait dengan orang yang beribadah pada patung, syiriknya gara-gara beribadah pada patung. Kita jawab tidak. Ayat ini umum, mengecam orang yang beribadah pada selain Allah, bukan cuma kepada patung. Ini jawaban pertama. Kedua, anggap ayat ini turun terkait dengan orang yang beribadah pada patung, tapi ketahuilah orang musyrik juga ada yang beribadah pada orang soleh, kepada malaikat, kepada jin. Nah, dengan ini runtuhlah jawaban dia. Jelas ya? Ini jawaban terhadap syubhatnya orang-orang yang melegalkan syirik ya. Jadi di antara orang musyrik dulu ada yang berdoa kepada orang soleh dan ada juga pada patung. Dan sebenarnya orang musyrik zaman dahulu ketika beribadah pada patung bukan ibadah kepada patung, artinya fisik patung ini sebenarnya. Enggak. Orang musyrikin Quraisy menyembah Lata, patung Lata. Bukan beribadah kepada fisiknya patung yang berupa batu ini kan. Tapi mereka beribadah kepada perwujudan dari orang soleh.
Kan kita sudah bahas Lata ini orang soleh, suka bagi-bagi makanan kepada jamaah haji. Jadi ada jamaah haji dari luar, bagi roti, adonan roti. Nah, ketika meninggal, orang-orang sering datangi kuburannya, lalu untuk mengenang jasanya mereka membuatkan itu. Jadi akhirnya mereka beribadah pada patung. Cuma ketika mereka beribadah patung, niat mereka bukan patungnya, tapi apa? Kelapanya itu, orangnya itu. Jelas Bapak ya? Nah, ini bantah mereka ya. Dengan ini bantah syubhatnya orang-orang yang melegalkan syirik ya. Jadi di antara orang zaman dahulu ada yang beribadah kepada orang soleh dan kepada patung. Wa minhum man yad'ul awliya, dan di antara mereka juga ada yang berdoa kepada wali-wali. Wahai Syekh Fulan, tolonglah saya. Wahai Syekh Fulan, berilah saya keselamatan. Jadi mereka doanya kepada wali, bukan kepada Allah. Nah ini, di antara mereka ada yang berdoa kepada wali-wali alladzina qala Allahu fihim, kepada wali-wali yang mana Allah telah berfirman tentang mereka, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Wali-wali ini sudah Allah katakan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 57, mereka itu orang-orang yang mereka seru, fulan orang soleh. Mereka orang-orang yang mereka seru, mereka sendiri mencari jalan menuju Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang dekat kepada Tuhan mereka? Orang-orang soleh yang mereka seru, yang diseru oleh musyrikin Quraisy, mereka sendiri mencari jalan menuju Allah. Artinya mereka berusaha mendekatkan diri pada Allah. Siapa di antara mereka yang paling dekat kepada Allah? Nah, artinya bagaimana bisa mereka beribadah pada orang soleh, sedangkan orang soleh sendiri beribadah pada Allah itu? Bagaimana bisa mereka mendekatkan diri pada orang soleh, sedangkan orang soleh sendiri mendekatkan diri kepada Allah? Nah ini, artinya ini bantahan kepada mereka yang beribadah kepada wali, berdoa kepada wali. Dan ini Bapak-bapak, syirik yang banyak tersebar di masyarakat, syirik doa. Syirik doa maksudnya syirik dalam salah doa. Mereka lebih suka doa kepada makhluk dibandingkan kepada Tuhannya makhluk. Nah, ini syirik yang banyak tersebar di zaman dahulu sampai zaman sekarang ya. Jadi yang banyak tersebar di masyarakat kita Bapak ya, syirik doa kepada selain Allah. Terus syirik penyembelihan, nyembeli untuk jin. Apalagi yang paling banyak biasanya? Apa ya? Doa, penyembelihan, apa yang biasanya sering? Apa? Nazar kayaknya kalau di masyarakat kita sedikit kayaknya. Yang paling tatayun syirik kecil, yang syirik besar. Apa yang sering banyak tuh seringnya syirik doa sama syirik penyembelihan untuk selain Allah ini seringnya. Apa itu? Apa ya kira-kira ya? Sihir ya, itu paling gitu. Sihir, doa sama nyembelih binatang selain Allah ini yang paling sering Bapak ya. Ini yang harus kita berantas ya dari masyarakat kita ya, supaya tempat kita aman, diberkahi oleh Allah, syiriknya harus dihilangkan ya semampu kita. Ya, jadi kembali lagi, Syekh ingin membantah ucapan orang yang melegalkan syirik, bahwasanya ayat-ayat tadi yang disebutkan Syekh pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya ayat itu mengecam tentang orang yang beribadah kepada patung. Jadi jangan kalian samakan kami dengan mereka, orang-orang musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy nyembah patung. Kalau kami minta tolong kepada orang soleh, karena kami kotor, orang soleh, orang bersih, nggak pantas kami minta kepada Allah langsung, kami minta lewat mereka. Nah, maka bantahannya kata Syekh, ayat yang disebutkan bukan cuma kecaman terhadap orang yang beribadah pada patung, tapi kepada semua selain Allah. Dan kalaupun anggap itu turun terkait dengan patung, orang musyrik juga ada yang beribadah pada selain patung. Ada yang beribadah para nabi, ada yang beribadah para wali, ada yang beribadah kepada para malaikat ya.
Lalu kata Syekh, wa minhum, Syekh menyebutkan lagi contohnya nih, bahwasanya orang musyrik ada yang beribadah pada para nabi, wa yad'una Isa bin Maryam wa ummah. Dan di antara orang-orang musyrik zaman dahulu ada yang berdoa kepada Isa putra Maryam dan ibunya. Ada tidak? Ada, ya. Kita tahu sendiri ketika mereka berdoa, wahai Tuhan, ini disebutkan. Kalau dalam bahasa Isa, dalam bahasa Arab Isa, kalau dalam bahasa Yunani, ya itu ya Bapak ya. Jadi mereka manggil itu Nabi Isa, manggil ibunya, ya, dengan doa-doa tertentu. Tapi kalau ditanya, kadang saya pernah ngobrol atau saya lupa ya, ngobrol siapa, intinya saya pernah menyelidiki. Kalau ditanya orang-orang mereka sendiri yang menciptakan langit dan bumi itu, apakah Tuhan Bapa atau Tuhan Anak? Jawabannya apa? Tuhan Bapa. Iya, mereka pun meyakini Bapa bukan Tuhan Anak. Tapi anehnya ketika doanya mana? Kadang ke Tuhan Bapa, kadang ke ini namanya apa? Syirik ini. Inilah bentuk kemusyrikan mereka. Ya, jadi ini menunjukkan yang namanya syirik bukan cuma berdoa kepada patung, benda fisik yang terbuat dari batu, dari kerikil dan semacamnya. Yang namanya syirik bukan cuma itu. Syirik juga diartikan berdoa kepada wali dan nabi. Contohnya kepada Nabi Isa dan ibunya. Syekh menyebutkan dalilnya, wa qad qala Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah telah berfirman, mal masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah. Tidaklah Al-Masih putra Maryam kecuali seorang rasul. Tidaklah Al-Masih putra Maryam kecuali seorang rasul yang telah berlalu sebelumnya para rasul. Di sini Allah menegaskan tentang kerasulan Nabi Isa. Ya Bapak ya, kerasulan Nabi Isa, bahwasanya Al-Masih putra Maryam ini adalah seorang rasul yang telah berlalu sebelumnya para rasul. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya adalah seorang yang siddiq, membenarkan. Sampai kalau laki-laki as-siddiq, kalau perempuan siddiqah. Abu Bakar as-Siddiq artinya sosok yang membenarkan. Nah, Maryam juga begitu, ya. Isa dengan ibunya adalah sosok yang istimewa, ya. Sampai dipuji dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Quran. Tapi walaupun begitu Allah menyebutkan sifat keduanya, kana yakulani ta'am. Keduanya dulu memakan makanan. Artinya apa nih? Terdapat isyarat apa? Mereka manusia makan minum, maka bagaimana bisa dituhankan? Sebenarnya kalau mereka mau berpikir merenung, ya, kenapa kami menuhankan keduanya? Padahal keduanya makan minum sama seperti kami. Jelas apa ya? Cuma inilah hidayah. Ya, orang kalau mendapat hidayah, walaupun sesuatu yang tidak masuk akal sekalipun, tetapi ini ya. Padahal kamu berpikir, bagaimana mungkin Allah yang maha tinggi lagi, maha perkasa, maha kuasa, maha esa, turun dari arsinya masuk ke perut Maryam, bercampur dengan darah selama 9 bulan, lalu keluar nangis dalam keadaan lapar, lalu dikasih ASI. Setelah itu udah lepas dari ASI, dikasih makanan. Ketika sudah dewasa dianggap anak zina, sampai akhirnya diseret ke tiang. Nah, ini sebenarnya penghinaan terhadap Allah. Nah, makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat Maryam, wa qalu takhadha rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Mereka berkata, Allah yang maha pengasih mempunyai anak. Sungguh kalian sudah mengucapkan perkataan yang sangat mungkar, sangat besar. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir saja langit pecah, bumi terbelah dan gunung runtuh, anda'u lirrahmani walada, karena mereka menganggap Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih, punya anak. Ini ucapan yang belum ada sebelumnya, Bapak. Allah punya anak, tiba-tiba mereka memunculkan
pendapat seperti ini, pendapat yang sangat besar, sangat mungkar. Sampai-sampai tadi langit hampir pecah. Saking apanya? Marahnya gitu mendengar perkataan itu. Dan bumi hampir terbelah saking marahnya. Dan gunung hampir runtuh kan saking geramnya. Karena perkataan yang mungkar seperti itu, ya. Nah ini, seandainya mereka mau berpikir, tentu mereka iya ya. Cuma Bapak, apa yang menyebabkan mereka terus dalam keyakinan mereka yang kufur? Perasaan. Jadi ajaran mereka itu lebih mengedepankan perasaan. Kalau perasaan dominan, logikanya nggak jalan. Tapi kalau logikanya dominan, perasaannya terkorbankan. Nah, ini ya. Jadi mereka pakai perasaan dengan alasan apa? Engkau ini selamat karena sudah ditebus dosamu oleh ini. Engkau ini bisa ini selamat nanti bisa masuk surga karena ditebus dosamu oleh ini. Begitu terus. Dia sangat penyayang kepadamu, dia menebus dosamu demi keselamatanmu. Begitu terus. Sehingga akhirnya mereka terus dalam keyakinan mereka, tidak mau menggunakan akal mereka untuk berpikir, masa iya Tuhan kok dihinakan, direndahkan, tidak berkutik sama sekali. Bahkan sempat Tuhan mati selama 3 hari ya, kalau salah ya. Ini kan menunjukkan itulah hidayah ya. Walaupun keyakinan seperti itu bagi kita tidak masuk akal, tapi karena hidayah belum masuk, ya begitu apa ya? Ya, ada namun iyahum ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Ya, jadi itu Bapak ya. Jadi kembali lagi di sini Allah menyebutkan keduanya, Isa dan ibunya makan makanan sama seperti manusia lain. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat tsumma anzur anna yufakun. Maka perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ayat-ayat kami, kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan. Allah sudah menyampaikan ayat-ayatnya tentang kekuasaannya, tentang keesaannya, tentang kerasulan nabinya, tapi bagaimana bisa mereka terpalingkan. Lalu Allah katakan, "Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharran wa la naf'a wallahu was-sami'ul 'alim." Katakanlah wahai Rasul, katakanlah kepada mereka yang menyembah Isa dan ibunya, apakah kalian beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat kepada kalian? Bagaimana bisa kalian beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian, tidak juga bisa memberikan bahaya kepada kalian? Wallahu was-sami'ul 'alim, dan Allah Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah ini Bapak ya, ini tentang dalil yang menunjukkan bahwasanya di antara orang musyrik ada yang berdoa kepada para nabi, bukan cuma beribadah pada patung, ada juga beribadah pada nabi. Mungkin timbul pertanyaan, berarti mereka disebut musyrik? Musyrik juga, betul tidak? Kalau bukan musyrik berarti muslim, muwahhid dong. Musyrik lah, jelas lah. Cuma dalam masalah perlakuan mereka dibedakan dengan orang musyrik selain ahli kitab. Mereka ahli kitab, mereka berbuat syirik, tapi mereka dinamakan ahli kitab. Nah, ahli kitab melakukan syirik, selain ahli kitab melakukan syirik. Jelas, semuanya melakukan syirik, tapi perlakuannya beda. Kalau ahli kitab dibedakan dengan orang musyrik tulen. Jelas Bapak ya. Kalau ahli kitab diantaranya nanti ada berlaku jizyah, bayar upeti, dilindungi dan semacamnya. Tapi kalau selain ahli kitab tidak ada jizyah. Jelas? Ini pembedaannya. Jadi dibedakan antara ahli kitab, orang yang melakukan syirik tapi ahli kitab, dengan orang yang melakukan syirik selain ahli kitab. Kalau selain ahli kitab, perlakuannya beda dengan perlakuan terhadap ahli kitab. Nah itu ya, itu dalil yang menunjukkan ada orang yang beribadah kepada Nabi Isa dan ibunya, beribadah kepada Nabi. Lalu kata Syekh, wadkur lahu qaulahu ta'ala, dan ucapkanlah kepadanya, sebutkanlah kepadanya firman Allah Ta'ala. Sebutkanlah kepadanya, kepada siapa?
orang yang melegalkan syirik ini. Sebutkan kepadanya firman Allah Ta'ala, wa yauma yahsyuruhum jami'a thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinn aktsaruhum bihim mu'minun. Sebutkanlah untuknya firman Allah Ta'ala yang artinya pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semua orang-orang musyrik kumpulkan, lalu dia pun berkata kepada para malaikat, apakah mereka beribadah kepada kalian? Apakah benar mereka beribadah kepada kalian? Maka para malaikat pun menjawab, maha suci engkau ya Allah, engkau wali kami, bukan mereka. Bal kanu ya'budunal jin, bahkan mereka beribadah kepada jin. Aktsaruhum bihim mu'minun, kebanyakan mereka beriman kepada jin. Artinya kafir kepada Allah, beriman kepada jin. Nah ini Bapak, ini dalil menunjukkan ada orang yang beribadah kepada jin dan kepada para malaikat. Ya, ada para malaikat. Lalu berikutnya, wa qaullahu ta'ala, dan sebutkan juga firman Allah Ta'ala, wa qalallahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Dan sebutkan juga kepadanya firman Allah Ta'ala yang artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau berkata kepada manusia, kepada umatmu, jadikanlah aku dan ibuku sebagai sembahan selain Allah? Jadikanlah aku dan ibuku sebagai sembahan selain Allah. Apakah engkau berkata kepada umatmu, jadikan aku dan ibuku sebagai sembahan, dua sembahan selain Allah? Isa pun menjawab, subhanak, maha suci engkau ya Allah, tidak pantas aku mengucapkan apa yang bukan hakku. Artinya ucapan tersebut tidak benar. Gak mungkin Nabi Isa berkata kepada umatnya, ibadah kepada Allah, jadikan aku sembahan selain Allah. Gak mungkin ya. In kuntu qultu faqad alimta, kalau memang aku pernah mengucapkan itu, niscaya engkau mengetahuinya. Artinya kalau Nabi Isa pernah berkata ketika masih belum diangkat, wahai umatku, jadikan aku sembahan selain Allah, wahai umatku, jadikan ibuku sembahan selain Allah. Kalau memang Nabi Isa pernah mengucapkan demikian, tentu Allah tahu ya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara gaib. Nah, di sini Bapak, dalil menunjukkan ada orang yang beribadah kepada Nabi. Di antara Nabi siapa? Isa. Ini menunjukkan kemusyrikan itu inti dari syirik, beribadah kepada selain Allah. Apapun itu, mau nabi, mau wali, mau pepohonan, bebatuan, kuburan dan semacamnya. Itu maksudnya. Jelas ya? Nah ini bantahan terhadap mereka. Dengan itu runtuhlah perkataan mereka, ayat yang kamu sebutkan wahai Wahabi itu terkait dengan orang yang beribadah pada patung. Jadi kamu keliru. Maka kita katakan, atas siapa itu beribadah? Apa ayat itu cuma untuk patung? Ayat itu berlaku umum. Kalaupun ayat itu turun tentang patung, ketahuilah orang musyrik dahulu ada yang beribadah kepada selain patung, pada nabi, wali dan semacamnya. Jelas Bapak ya? Itu syubhat kedua dan bantahannya. Lalu berikutnya, belum menyebutkan syubhat ketiga. Syekh nyebut lagi. Faqul lahu a'rafta anna Allah kaffara man qasada al-asnam wa kaffara aidan man qasada as-salihin wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Katakanlah kepadanya, kepada orang yang melegalkan syirik ini, apakah engkau, wahai musyrik, tahu Allah telah mengkafirkan orang yang beribadah kepada patung dan mengkafirkan juga orang yang beribadah kepada orang soleh, dan Rasulullah memerangi mereka semua? Tahu tidak? Jadi kita mengajak dia untuk sadar. Dengar, kamu udah disebutkan ayatnya nih, orang musyrik zaman dahulu ada yang beribadah pada nabi, wali, orang soleh, jin dan semacamnya. Nah, sekarang saya menanya kepada kamu, apakah kamu dari ayat tadi kamu tahu Allah sudah menyatakan orang yang beribadah pada berhala kafir? Ya, kafir. Dan kamu juga sudah tahu bahwasanya orang-orang yang beribadah pada orang soleh dikatakan kafir? Ya, sudah tahu. Nah, dengan ini selesailah syubhatmu, runtuhlah syubhatmu. Kenapa? Mereka semua dikafirkan oleh Allah, bahkan diperangi oleh Rasulullah. Artinya nggak ada perbedaan dalam masalah syirik. Mau syiriknya beribadah pada nabi, wali, pepohonan, bebatuan, semuanya sama. Jelas Bapak ya? Ini syubhat kedua dan bantahannya ya. Nah, sekarang syubhat ketiga. Ini syubhat terakhir Bapak ya. Pesawat ini terakhir, yang berat-berat terakhir, nanti selesai 3 ringan. Apa syubhat yang ketiga? Syubhat orang yang melegalkan syirik. Fa'in qal, jika ia berkata, kata Syekh, al-kufa yuriduna minhum wa ana asyhadu anna allaha wa nafi'ud darru al-mudabbir la uridu illa minhu was-salihuna laysa lahum minal amri syai'un walakin aqsiduhum arju minallahi syafa'atahum. Jika ia berkata, orang yang melegalkan syirik ini berkata, orang-orang kafir zaman dahulu, musyrik Quraisy itu, mereka berharap dari orang-orang soleh itu yang mereka sembah. Mereka berharap dari berhala, dari orang soleh, malaikat, nabi. Sedangkan aku bersaksi bahwasanya Allah lah yang memberikan manfaat, mudarat, mengatur alam, dan saya hanya berharap kepada Allah. Saya menginginkan semua itu dari Allah, bukan dari orang-orang soleh. Orang soleh tidak punya daya upaya sedikit pun, nggak punya kekuatan kepasan sedikit pun. Tapi ada tapinya nih. Pertama, perkataannya bagus. Allah lah yang memberikan manfaat, mudarat, yang mengatur alam semesta. Saya hanya saya mengharapkan pertolongan dari Allah. Orang soleh nggak bisa memberikan pertolongan. Tapi ada tapinya nih, nggak enaknya. Tapi saya mengarah kepada orang soleh, beribadah kepada orang soleh karena mengharapkan syafaat mereka. Nah, ini ujung-ujungnya balik lagi situ. Jadi mereka menyatakan, saya nih enggak mengharapkan, enggak berharap. Artinya gini, saya ini ketika beribadah kepada wali, orang soleh, saya tidak mengharapkan pertolongan dari wali soleh ini, tapi dari Allah ya. Karena saya yakin Allah yang memberikan rezeki, memberikan manfaat. Saya misalkan ketika pada orang soleh, saya mengharapkan rezeki dari Allah, bukan dari wali. Allah yang mengatur rezeki. Saya hanya mengharapkan rezeki dari Allah. Orang soleh nggak bisa memberikan rezeki, nggak bisa menggandakan uang ya. Tapi ada tapinya, udah enak sebenarnya pertama kan. Tapi saya meminta-minta pada orang soleh, bukan karena orang soleh bisa memberikan rezeki, tapi karena saya mengharapkan syafaat mereka, supaya mereka jadi perantara antara saya dengan Allah. Ini ujung-ujungnya. Oke, jelas apa ya? Ini mirip dengan yang mana? Satu atau dua? Satu sebenarnya. Mirip dengan satu ya. Yang syubhat satu itu. Kalau jawab, bagaimana jawabannya? Kata Syekh, jawabannya anna hadza qaulul kuffar sawa'un bisawa. Ucapan yang Anda sebutkan ini ucapan orang kafir zaman dahulu, sama saja, tidak beda ya. Faqra alaihi qaulullah ta'ala, bacakan kepadanya firman Allah ta'ala, walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Bacakan kepadanya firman Allah ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 3, orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, mereka berkata,
kami tidaklah beribadah kepada mereka, kepada sembahan-sembahan kami, kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekat. Artinya ketika kami beribadah kepada mereka, bukan karena kami berharap mereka memberikan rezeki, enggak. Ketika kami beribadah pada Lata, kami bukan meyakini Lata bisa memberikan rezekinya. Ketika kami beribadah kepada Uzza, bukan kami meyakini Uzza bisa menolak bahaya dari kami. Itu semua Allah. Terus kenapa kalian beribadah kepada Uzza, Lata, Manat? Ya karena kami berharap berhala-berhala ini mendekatkan diri kami kepada Allah. Berarti kan sama kan dengan syubhat orang yang melakukan syirik zaman sekarang. Dan baca juga kata Syekh firman Allah Ta'ala wa qauluhu Ta'ala wa yaquluna haula'i syufa'auna 'inda Allah. Dan baca juga firman Allah Ta'ala dalam surat Yunus ke-18 ayatnya ayat secara lengkap, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberikan bahaya kepada mereka dan tidak juga bisa memberikan manfaat kepada mereka. Lalu mereka beralasan haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka itu pemberi syafaat kepada kami di hadapan Allah. Ini. Jadi orang musyrik zaman dahulu beribadah kepada orang soleh, berhala, wali, bukan karena meyakini semua ini memberikan bahaya manfaat, tapi mereka beribadah kepada semua ini supaya apa? Berhala ini, orang soleh ini, nabi ini mendekatkan diri mereka kepada Allah dan memberikan syafaat. Syafaat itu selalu jelas ya. Syafaat artinya pembelaan gitu loh di hadapan Allah gitu. Nah, berarti sama aja alasan mereka dengan alasan orang yang melakukan syirik di zaman Syekh. Dan sama juga dengan alasan orang yang melakukan syirik di zaman sekarang. Jadi Bapak, syirik itu ya berulang aja, nggak ada yang baru. Istilahnya at-tarikh yuridu nafsah kalau kata orang Arab. Sejarah itu akan mengulangi dirinya. Apa yang terjadi, kejahatan apapun yang terjadi zaman sekarang itu sudah ada di zaman dahulu. Mungkin kita bingung, oh sekarang orang LGBT kok sekarang dahsyat sekali, kok kayaknya perkara yang aneh, kok aneh. Itu di zaman Nabi Lut sudah ada. Orang yang melakukan mutilasi, kita kok bisa ada orang melakukan mutilasi, kok aneh. Di zaman dahulu sudah ada. Jadi apapun dosa yang ada zaman sekarang ini sudah ada di zaman dahulu. Cuma apa? Paling dimodif aja. Kalau dulu pelakunya ini, sekarang pelakunya beda, gitu, Pak ya. Nah, selesai Bapak ya. Dengan ini 3 syubhat sudah terjawab. Apa saja syubhatnya? Pertama, ini syubhat paling besar nih. Kalau kita sudah menguasai ini, syubhat ini, memahaminya dan membantahnya, yang di bawahnya lebih ringan. Pertama, syubhat orang yang melegalkan syirik. Kata mereka, kami tidak melakukan syirik. Ketika kami berdoa kepada kubur tertentu, wali tertentu, ini bukan syirik karena kami masih meyakini Allah lah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Bagaimana cara jawabnya? Bagaimana cara jawab syubhat ini? Apa yang kamu katakan itu sudah dikatakan oleh musyrikin Quraisy zaman dahulu. Mereka pun begitu. Mereka pun meyakini Allah lah pencipta, penguasa, dan pengatur alam semesta, tapi mereka dianggap musyrik gara-gara apa? Berdoa kepada berhala, kepada wali dan semacamnya. Ini syubhat pertama. Syubhat kedua, kata mereka, ayat-ayat yang kau sebutkan tadi itu turun tentang orang yang beribadah kepada patung, sedangkan kami tidak minta-minta kepada patung, kami minta kepada wali, kepada orang soleh. Nah, bagaimana cara bantahnya? Bantahnya, ayat tadi berlaku umum, bukan cuma kepada patung, kepada siapapun yang beribadah pada selain Allah. Kalaupun itu ayat itu berlaku pada patung, ketahuilah orang musyrik zaman dahulu ada juga yang beribadah kepada orang soleh, nabi dan semacamnya. Ya, jawaban kedua. Lalu syubhat ketiga, terakhir apa? Mereka menyatakan kami beribadah kepada orang soleh bukan karena mengharapkan rezeki keselamatan dari orang soleh,
tapi mengharapkannya dari Allah. Cuma kami jadikan mereka sebagai perantara. Jawabannya bagaimana? Ucapan kamu sama juga dengan ucapan Abu Jahal, Abu Lahab, dan semacamnya. Mereka juga beribadah kepada berhala bukan karena meyakini berhala ini memberikan pertolongan mereka, tapi mereka menjadikan berhala itu sebagai apa? Perantara antara diri mereka dengan Allah. Jelas apa ya? Ini syubhat yang paling besar. Yang di bawahnya insya Allah lebih ringan ya. Ya mungkin sampai sini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita bahas syubhat-syubhat orang-orang yang melegalkan syirik. Selain 3 tadi, syubhatnya lebih ringan, tapi tetap butuh konsentrasi Bapak ya. Tapi insya Allah tidak berat ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.